Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Syarif Hidayatullah di NPM 2021020446 dari Prodi Syariah Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam yang telah disampaikan oleh Pak Hervin Yogi Pradikta MHI. Jadi di sini mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam, kita pahami dulu mengenai pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Nah, filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Nah, filsafat hukum Islam sendiri adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuatu dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Selanjutnya yaitu pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a, yasra'u, syahran, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan, yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri syariah. Ciri-ciri syariah ini berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama yaitu asas-asas ketuhanan, yang kedua universal, yang ketiga menyeluruh, yang keempat asli dan abadi, yang kelima mudah serta menghilangkan kesusahan, yang keenam memelihara maslahat manusia, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Nah, di sini kita lanjut mengenai pengertian fikih. Fikih artinya paham, serta secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syar'a yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji mengenai syariah. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-ashisya al-daqiqah, faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian Tashri. Tashri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Cara terminologis, tashri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tashri.
yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah tasri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan tasri wadai. Nah, pengertian di atas ini memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses perbuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi instrumen dalam filsafat hukum Islam. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.